Terima kasih semuanya narasumber. Ada Rodian, ada Krisman, ada Bang Hamzah, juga tadi saya ada dari Batikta. Lebih asik lagi proses berikutnya, diskusi berikutnya, karena itu akan masuk ke tanya jawab, pembahasan seperti yang udah dibuka oleh Bang Hamzah. Dan untuk semua teman-teman, tolong dipastikan tetap ada di sini sampai selesai, karena para pengusaha-pengusaha ini sedang baik hati semuanya di masa pandemi, bagi-bagi door prize dari setiap produk. Jadi tetap ada ya. Tadi saya lihat di kolom chat juga panitia penyelenggara udah ada ngasih pengumuman, dan di IG juga, di Instagram dari Yasoper ya tadi kalau nggak salah, Instagram Yasop apa Yasoper gitu, juga ada diadakan surprise dengan hadiah yang udah kita siapkan. Cara diskusinya ini Kak, dari penyelenggara udah dikasih beberapa pertanyaan yang untuk kita bahas. Pertanyaan pertama, jika kita ingin memulai bisnis dari nol, apa langkah terbaik yang harus dilakukan dan bisnis apa saja yang cocok untuk pemula saat ini? Ini kita sampaikan ke, boleh dari Krisman dulu ya, bisa cerita mungkin gimana dulu awalnya dari nol memulai. Halo Krisman. Oke, ya. Oke, thank you Kak. Kalau menurut aku, langkah pertama untuk mulai bisnis itu ada istilah yang aku pelajari, yaitu start with why. Iren tadi kan itu ada slide ya, yang slide yang setelah itu, di situ ada aku bikin bagannya. Anyway, kalau misalnya lama, start with why itu banyak teman-teman yang buka bisnis ataupun banyak orang yang buka bisnis itu startnya dari what. Bisnis apa nih yang mau aku buka? Kemudian dari what, dia akan masuk ke how. Gimana caranya? Misalnya, oh mau buka bisnis bakso gitu. How? Oh mungkin sewa di tempat yang bagus, bikin branding yang bagus. Tapi saat ditanya why, kenapa? Banyak teman-teman atau orang yang bingung. Oh iya kenapa ya? Kenapa buka bakso ya? Coba next dong di bawahnya setelah ini. Kenapa buka bakso ya? Kemudian saya tanya lagi, kenapa harus buka bisnis ya? Ada begitu banyak alasan orang membuka bisnis, tapi alasan yang paling salah adalah orang yang buka bisnis karena gak punya alasan. Sehingga menurutku saat orang buka bisnis dengan alasan mau coba-coba, mau ilmunya aja, itu nggak ada salahnya. Atau saat ada orang yang mau buka bisnis karena ingin cepat kaya pun nggak ada salahnya. Karena ini akan bermanfaat saat nanti bisnis kita hampir bangkrut. Jadi waktu mau bangkrut, kita harus lihat lagi ke why. Apa sih motivasi awalnya? Kalau memang mau belajar, kita lihat apakah aku sudah belajar. Ya berarti bangkrut nggak apa-apa karena aku pengen ilmunya gitu. Nah, jadi kalau dari aku sih tips paling utama untuk mulai bisnis itu pastikan dulu motivasinya apa. Supaya nanti kalau sudah jalan dan hampir bangkrut, jungkir balik, itu bisa lagi melihat ke motivasi awal dan bisa semakin dikuatkan lah, nggak gampang menyerah. Mungkin dari aku itu aja Kak. Berarti dimulainya dengan kenapa harus buka usaha gitu ya? Yes, benar. Berarti langkah terbaik dari Krisman adalah kenapa harus buka usaha. Berarti kita cari alasannya. Tadi kalau bisa sedikit menyimpulkan dari yang disampaikan Bang Hamzah, dengan banyaknya quote-quote, bisa mungkin juga saya bantu sedikit menyimpulkan tadi Bang, mindset yang Abang bilang ya. Cek Bang Hamzah. Tadi kalau memulai, dimulai dengan mindset dulu, bukan tadi Bang, penjelasan dari Abang. Oh, enggak, kalau saya bilang entrepreneur itu ya masalah mindset gitu. Mindset itu artinya bagaimana
cara berpikir kita menghadapi masalah, menghadapi kegagalan. Menghadapi masalah ya. Jadi kalau menurut Abang, Bang, kalau mau mulai bisnis, tadi kan udah banyak cerita gagal. Kalau mau mulai bisnis dari nol itu siap gagal atau gimana nih, Bang? Ya kan saya bilang definisi gagal itu sendiri kita yang salah paham. Kita anggap gagal itu nggak lawan dari sukses. Kalau saya bilang gagal itu adalah bahan baku dari sukses gitu. Jadi semakin banyak gagal ya berarti nanti suksesmu itu akan semakin besar, akan semakin kuat. Jadi lawan dari sukses itulah tidak berani mencoba. Kalau belum mencoba, kalau sudah mencoba menyerah, nah, itulah lawan dari sukses. Kalau gagal itu sendiri itu biasa, itu teman dari sukses lah. Teman dari sukses. Kalau dari saya sendiri juga dari teman-teman kan udah dibagikan tentang tadi jangan takut gagal, terus start with why. Kalau dari saya juga langkah terbaik yang harus dilakukan, kalau saya pribadi ya pengalaman saya di Batikta, satu cari teman yang memang sejalan dengan kamu gitu. Ada tim, nggak bisa jalan sendiri. Kalau saya pribadi ada teman diskusi. Dulu Bang Hamzah juga guru saya, teman diskusi di awal-awal, Bang ini gimana gitu. Kemudian yang kedua mental sih, siap kayak tadi, siap gagal terus. Jadi kalau mau mulai dari bisnis itu mungkin kalau banyak yang bilang modal gitu, ternyata nggak modal kok. Bisnis mental kita yang duluan dibentuk, bisa nyambung sama yang disampaikan teman-teman. Ada yang raise hand juga dari Bang Rudi sama Mbak Deka, tapi sebelumnya kita dengar dari Rodian dulu juga ya, tips membuka bisnis dari nol itu apa gitu. Cek Rodian. Halo Kak. Ya. Kalau dari aku jangan coba-coba lah buka bisnis dari nol. Dari minus? Karena memang nggak bisa buka bisnis dari nol. Karena memang nggak mungkin kita buka bisnis karena pasti apapun bisnis yang kita buka, kayak aku lah misalnya dari dulu buka bisnis kopi, pasti otomatis nggak akan dari nol. Aku bakalan jalan ke tempat teman yang ngerti, dan itu nggak dari nol. Kita harus punya ilmu dulu, minimal modal non materi. Kita tahu di mana peluangnya, di mana kita bisa buka duitnya. Jadi kalau udah mau buka bisnis jangan dari nol lah. Memang sebenarnya teorinya dibilang dari nol nggak sepenuhnya nol sih. Kalau bisa menurut aku bahkan minus. Kayak kata Bang Hamzah tadi, kalau masih percaya orang kita ngutang berarti masih mantap. Itu enggak nol, itu minus justru kayak posisi mesin merintis sekarang. Stok barang ada 400 kilo, 500 kilo nggak muter karena PSBB jalan, kafe di Medan pada tutup, nggak bisa jual green bean, bahan mentah. Tapi ya mau gimana lagi, kalau mau buka bisnis dari nol itu nggak mungkin. Kalau dari aku ya, pasti ada. Biarpun nggak materi uang dari nol, misalnya 0 rupiah. Kalau diasumsikan hanya sebagai 0 rupiah, mungkin bisa. Tapi kalau dari nol semuanya, nggak akan mungkin bisa. Iya benar. Jadi yang ditanyakan juga mungkin kayak yang dibilang Rodian, berarti kita sepakat nih, nggak ada yang namanya dari nol, karena sebenarnya secara rupiah bisa jadi nol, bahkan minus, tapi dari sisi mental, pikiran, koneksi, link, kepercayaan diri, itu nggak nol gitu. Jadi dimulainya dengan diri sendiri dulu berarti ya pikirannya. Untuk pertanyaan pertama kayaknya oke. Ada Bang Rudi sama Deka yang raise hand. Gimana ya cara bikin biar Bang Rudi turunkan tangannya. Enggak, aku nanya Iren nih. Ren, gimana nih biar Bang Rudi bisa gabung? Langsung nyalakan aja Bang. Apa kita bahas dulu aja Kak yang pertanyaan yang udah masuk Kak? Oh iya. Apa gitu aja ya? Jadi nanti semua pertanyaan kita jawab dulu, baru ada masuk yang dari questioner dulu aja Kak. Oke. Untuk yang berikutnya, pertanyaan kedua adalah bagaimana cara mengenali passion diri, apa yang dilakukan untuk mengembangkannya, dan apakah passion bisa selalu mendatangkan penghasilan atau kita jadikan sebagai bisnis?
kayaknya ini sesuai sama presentasi Bang Hamzah nih tadi Bang. Apa itu? Apakah kita harus selalu memulai bisnis karena passion gitu? Gimana cara mengenali passionnya kita? Bentar. Aku kayaknya udah pernah baca ini. Bisa kita dulu. Mana sih? Passion itu kalau menurut saya passion itu nggak ada ya. Buat saya kalau ini ya, buat saya pribadi, karena mungkin tadi yang dibilang si Krisman itu udah keren lah. Itu start with why gitu. Jadi itu akan berhubungan. Apa sih kenapa kita mau berbisnis? Kan nggak ada yang maksa mau berbisnis. Kalau mau kerja aja. Kalau mau di rumah juga di rumah aja gitu. Jadi berbisnis itulah makanya saya bilang. Terus kamu mau nyari passion di mana? Dengan kamu memulai bisnis aja seharusnya menurut saya itu memang sudah passion di situ. Jadi mungkin hobi kali maksudnya ya. Karena passion sama hobi itu kan agak mirip tapi berbeda gitu. Kalau passion ya buat saya itu yang kita mau melakukannya dengan tanpa mendapatkan bayaran atau bahkan malah kita bisa udah ada interupsi dari Juragan. Ya itu intinya karena kita nggak ada yang maksa harus berbisnis kan gitu. Jadi kalau misalnya masih menanyakan itu kemungkinan masih kurang kuat alasannya untuk berbisnis. Gitu. Jadi mungkin karena masih mau berbisnis tapi masih bingung mau bisnis apa enggak ya, bisnis apa enggak, terus dari mana, apakah harus dari passion gitu. Jadi itu karena masih kurang kuat why-nya gitu. Makanya menanyakan kayak gitu. Jadi yang dikatakan si Bro Krisman tadi itu udah start dari situ aja. Ngapain sih? Kenapa harus berbisnis? Nah nanti karena kan passion juga kalau dibilang passion atau anggaplah yang dimaksud itu hobi gitu. Karena itu pun yang kita kerjakan, tetap nanti kita akan menghadapi tantangan, kayak bisa ada kemungkinan bangkrut atau gagal gitu. Nah ketika kita karena passion dan ternyata nggak berhasil, dan terus kamu tinggalin lagi. Tapi kalau karena why kan, itu kan yang membuat kita sampai why-nya ini tercapai. Jadi nggak akan ada berhentinya nanti. Berarti bisa kita tanyain gini deh Bang, why-nya Abang apa tuh waktu bikin sebuah tuh? Oh iya, kalau saya memang dari kecil ya, kalau bisa dilihat saya juga baca-baca buku waktu SMP atau SMA gitu. Sejak saya berpikir, setiap saya ditanya cita-cita saya apa, saya nggak pernah menjawab selain jadi pengusaha. Saya juga nggak tahu tuh dari kecil memang begitu. Jadi ya itu passion saya, dorongan saya memang jadi entrepreneur karena saya pengen bisa berkontribusi lebih banyak dan saya melihat itu bisa saya dapatkan kalau saya bisa jadi pengusaha yang sukses gitu. Walaupun belum tahu entah kapan gitu, tapi itu yang membuat dorongan itu sampai menghadapi mata kuliah yang banyak tadi kan, itu dilewati semua gitu. Dengan semua tantangan yang ada, kalau why-nya udah jelas, berarti waktu mau memulai semuanya bisa dilaluin gitu. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip. Kita nggak akan berhenti, istilahnya kita nggak akan berhenti karena capek atau karena gagal. Kita akan berhenti ketika kita sudah berhasil. Yep. Modal bisnis ini kan karena kita ceritanya guide startup guide nih. Model bisnis apa kira-kira yang menurut narasumber yang cocok dimulai saat ini dan sepertinya bisa bertahan 5-10 tahun ke depan? Gimana tuh mulainya dan cara mempertahankannya? Apakah alumni memiliki bisnis yang kecil? Gitu, dimulai dari kecil gitu. Kalau bisa dibilang kan sebenarnya semua yang ada narasumber di sini juga dari ceritanya tadi kan mulainya dari hal-hal yang kecil ya dan berkembang dan tetap terus berprogres. Kalau menurut Krisman, model bisnis apa nih yang paling cocok untuk dimulai saat ini?
Bang Krisman gangguan kali ya? Iya, kayaknya gangguan ya. Kita udah masuk kayaknya. Oh, bentar. Saya coba jawab yang ini. Kalau misalkan saya jawab sekarang kan, misalkan nih Batikta industrinya di pariwisata terganggu banyak sekali dengan pandemi sekarang karena nggak bisa. Maksudnya pariwisata itu adalah mendatangkan dan mengirimkan orang gitu. Sementara pandemi meminta kita untuk di rumah aja. Jadi kalau untuk bisnis pariwisata mungkin dalam 5-10 tahun ke depan masih agak berat, tapi dari sisi kuliner itu bisa berjalan. Terus tadi saya tertarik nanya ke Krisman karena Krisman di bidang teknologi, demikian juga dengan Itsbuah kan juga sudah jadi beralih ke digital, online juga. Bisnis online kan kayaknya semuanya oke deh buat yang memberikan pertanyaan ini. Kemudian tentang modal dalam memulai usaha, bagaimana cara agar kita mendapat investasi? Tadi udah ada disinggung-singgung juga, karena Rodian tadi ada sebut-sebut tentang utang nih. Gimana nih Rodian, kalau mau biar dapat investasi? Sebenarnya kan konsepnya gimana bilang ya, dari aku pribadi, kalau dari jawaban pribadi aku gimana supaya kita dapat investasi, tergantung pada, kalau secara pribadi memang belum niat untuk diinvestasi orang sampai masih ke 5 tahun mendatang mungkin, tapi kalau ngutang gali lubang tutup lubang mungkin iya, karena secara personal, secara pribadi aku juga belum membuka diri untuk investasi, karena mau diinvestasikan pun pasti mereka masih aku memang tipenya tipe bisnis yang agak sedikit ortodok ya, ibaratnya, karena memang main komoditas harus memang kayak saya pribadi harus punya memang processing center, pabrik pengolahan kopi yang memang betul-betul fisik, ladang kopi yang memang betul-betul mumpuni untuk order 10 ton per bulan, 1 ton per bulan rutin, dan itu nggak bisa harus ada lah petaninya minimal. Makanya untuk investasi mungkin secara pribadi belum bisa menjawab Kak, untuk investasi karena memang dari secara pribadi belum membuka diri untuk peluang investasi. Berarti keren nih, Tutu Coffee bisa berjalan sampai sekarang dari 2015 ya, 5 tahun terakhir itu masih bisa dengan perputaran dana sendiri. Berarti untuk investasi kita belum masuk. Kalau dari Batikta sendiri, tapi kalau hutang sudah Kak. pemodalan dari selain investasi. Kalau dari Batikta sendiri, soalnya ada pertanyaan juga gimana caranya meyakinkan investor. Cara mendapatkan investasi ya dengan terus kerja gitu, dengan terus nunjukin kita bergerak. Kemudian biar mereka bisa percaya, kalau saya sih memulainya dulu di Batikta di awal banget itu dengan orang-orang terdekat ya. Dan puji Tuhan orang-orang terdekat itu ada di Yasop. Jadi nih teman-teman yang ada dalam diskusi ini, kalau seandainya kita lagi ngumpul lihat kiri kanan, itu ada kemungkinan teman-teman kita yang bisa jadi investor juga. Ya tetap menjaga ininya mereka gitu, tetap menjaga kepercayaannya mereka, komitmen kita pada saat menyampaikan semuanya di awal. Tentang angel investor, saya pribadi nggak ada angel investor, itu biasanya masuk ke startup vintage. Tadi makanya saya berharap Krisman bisa bantu jawab untuk pertanyaan ini. Ada tambahan nggak Bang dari Bang Hamzah nih? Pertama gini, kalau masalah modal ya, jawaban jawaban textbook. Kalau entrepreneur itu dibilang modal itu, kalau orang masih mencari modal itu karena, maksudnya kalau kita bingung mencari modal sebenarnya bukan karena modalnya, tapi mungkin ide kita itu yang masih kurang menarik. Artinya bisnisnya masih kurang menarik untuk kita tawarkan, makanya kita bingung mencari modal gitu.
Jadi kalau sebenarnya kita punya ide yang cukup bagus, itu banyak kok yang yang tertarik. Jadi jangan dibalik, bukan nyari modalnya yang susah. Jadi kita harus perbaiki lagi, mungkin ada lagi yang harus kita perbaiki, mungkin dari bisnis modelnya, atau dari timnya, atau dari produknya, banyak gitu. Jadi, nah kemudian yang kedua, kalau itu sudah kita yakin, nah biasanya ada caranya, bisa kalau sekarang udah banyak, ada namanya equity crowdfunding, itu kalian bisa lihat, ada namanya santara.co.id atau Biser, atau banyak juga komunitas-komunitas investor yang bisa mencari bisnis untuk diinvest gitu. Nah, dalam hal ini juga saya ingin menyampaikan kalau dalam mencari modal itu sebisa mungkin jangan berutang. Ini kesalahan yang saya pelajari, dan ini juga saya pelajari dari mentor-mentor saya. Biasanya kalau di awal-awal ya, kita itu cukup confidence dengan bisnis kita, tapi kita belum mengerti tentang namanya kolaborasi. Akhirnya apa? Kita minjam, dan kita artinya kita berutang untuk membangun bisnis kita. Berutang itu harus dilakukan pada saat membesarkan bisnis, bukan membangun. Jadi kalau pada saat fase masih membangun itu, kalau kamu nggak punya duit, ya itu tadi, kamu kan punya ide, punya konsep, punya tenaga, punya networking. Nah, ajak orang yang punya duit untuk bergabung, kasih saham. Itu namanya bagi hasil. Jadi jangan berutang. Itu, tapi ini sih kesalahan yang biasa dilakukan para pengusaha pemula dan sangat wajar lah. Tapi kalau bisa belajar dari sini, itu jangan pernah berutang untuk membangun bisnis, kecuali untuk ekspansi. Jadi utang itu hanya untuk ekspansi atau membesar. Jadi bisnis itu kan ada tahapannya, dari mulai, kemudian cari profit dulu, kemudian bangun sistem, nanti udah bangun sistem baru kita berpikir scale up. Nah, di scale up inilah ada namanya funding. Jadi kalau di awal ya bergabung, itu dah networking. Jangan berutang di awal. Jangan berutang di awal. Utang hanya untuk meningkatkan ekspansi usaha ya. Saya setuju tuh kalimatnya. Tadi juga ya saya yakin. Apa? Jangan lihat ke aku. Gak kedengaran. Jangan senyum ke aku, kakak. Enggak loh. Kan itu aku yakin Tutuk Coffee berutangnya untuk pengembangan usaha. Dari tadinya pertanian saja, Tutuk Coffee itu perkembangannya dari pertanian sampai ke punya coffee shop sendiri. Jadi hulu ke hilir. Keren nih Tutuk Coffee. Berikutnya, ini pertanyaan terakhir yang kita ambil dari list Excel, karena berikutnya kita langsung ke teman-teman yang ada masuk dalam diskusi yang raise hand. Udah banyak tuh dari tadi raise hand. Pertanyaannya, tadi sedikit Tris, tadi ada yang nanya ide bisnis untuk memulai bisnis dari mana. Ini aku ada sedikit. Ini slide tadi. Sebenarnya kan bisnis itu kan yang kayak tadi kata Bob Sadino kan, yang penting dimulai aja dulu gitu kan. Karena ada tahapannya. Setelah memulai baru kita berpikir, belajar terus untuk mengembangkan gitu kan. Nah, untuk memulai itu ada ide-ide yang bisa saya sampaikan di sini. Kalau sekarang itu kan enak banget ikut dropship atau reseller, itu paling oke loh. Gampang, enak banget, itu modal uangnya sedikit. Dan kita bisa belajar banyak di sana, karena bisnis itu kan ada produksi, ada marketing, ada operasional. Nah, dengan jadi dropship kan kita menghilangkan sisi itu, produksi sama operasionalnya. Nah, kita hanya fokus di marketingnya, belajar. Nah, kamu ketika sudah bisa menjual, nah kamu baru mulai berpikir nanti mengembangkannya, bikin lini produksinya gitu. Jadi ikut dropship atau reseller, atau bahkan ikut MLM. Itu ikut MLM itu saya nggak bilang, saya nggak melihat sih ada orang yang sukses dari MLM-nya. Tapi setiap orang pebisnis yang saya lihat itu biasanya pernah ikut MLM gitu. Jadi MLM itu mungkin networking, belajarnya, cara jualannya gitu. Jadi jangan berharap sukses dari MLM-nya, tapi itu biasanya tempat belajar yang oke lah. Ikutin aja. Itu yang paling mudah. Jadi kalau mentor saya bilang itu, kalau di awal itu kita bisa invest di invest di waktu, bukan di uang gitu. Jadi kalau kalah waktu, bukan kalah uang kalau di awal gitu. Tapi jadi kalau dropship kan nggak ada modal. Kalau kita bisa jual, tapi kan untuk bisa berhasil kan kita akan belajar, investasi waktu, investasi ilmu gitu kan. Tapi kalau gagal kan nggak ada. Kita belum produksi kok. Kita belum bikin sistem yang lain. Jadi hanya belum berhasil gitu. Jadi cuman waktu yang kita investasikan untuk belajar. Itu mungkin buat kalau teman-teman ada yang mau mulai ya. Oke, terima kasih Bang Hamzah. Selamat bergabung kembali, Krisman.
Untuk teman-teman semuanya, tadi yang disampaikan oleh Bang Hamzah, misalkan saya mau menyimpulkan, bukan menyimpulkan, menerangkan sedikit aja, dropshipper itu artinya kita nggak perlu beli barangnya dulu, jadi kita tinggal order aja, dan kita nggak usah urusin packing-packing, karena yang ngurusin packing semuanya sampai itu ke customer, hanya produsennya aja. Jadi kita itu tugasnya masarin doang, jual-jual gitu. Bahkan sering banget kita sebenarnya nggak perlu pakai nama produsen, kita bisa punya nama sendiri, seolah-olah kita yang kirim gitu, padahal orang lain yang ngerjain. Itu enaknya dropshipper, jadi secara modal nggak terlalu gede. Buat teman-teman yang baru memulai, saran saya juga ini memang oke. Dulu saya juga waktu kuliah mulainya jadi, dulu belum ada istilah dropshipper, sekarang masih konsep reseller. Kita jualin barang orang, tapi kita harus modal dulu gitu. Nah sekarang kan lebih enak tuh ada dropshipper. Belajar komunikasi, yang paling penting untuk jualan itu masuk ke wirausaha, apapun usahanya adalah rajin komunikasi gitu. Cara bisa punya koneksi dengan orang-orang besar. Gimana tuh bisa ketemu sama orang-orang besar gitu. Kalau tadi cerita Prisman kan tadi udah surprisingly ketemu gitu ya. Kalau dari saya pribadi juga bisa dibilang surprise juga. 2016 itu Bapak Darmin Nasution yang datang, Menteri Perekonomian saat itu, Koordinator Perekonomian. Kemudian 2018, puji Tuhan Batikta diresmikan langsung oleh Bapak Menteri Pariwisata Arif Yahya. Kemudian 2020 kemarin Bapak Menteri Pariwisata Wisnu Tama. Kenapa bisa sampai ke sana? Itu bisa dibilang kayak yang disampaikan Bang Hamzah tadi juga sih, komunikasi di awal gitu. Semuanya kita nggak langsung kenal sama menterinya, tapi orang-orang di sekitar menterinya, anak Yasop juga banyak kok gitu, yang bisa mengkoneksikan ke sana. Koneksi, itu sih saran saya. Kita lanjut masuk ke Q&A langsung ya, yang raise hand. Kita mulai dari